Mulai ya. Ya, mulai. Man, siap-siap, Man. Gini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Rahmayanti yang telah hadir pada webinar pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktu untuk hadir pada webinar pagi hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amriza. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita perkenalkan para pemateri-pemateri kita yang ganteng dan rupawan. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dulu ya satu persatu. Nah, yang pertama itu Saudara Stepi Singgi Wibowo. Beliau ini adalah pengusaha bibit sawit yang sukses. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Pagi Bang. Pagi, Step. Pagi. Yang kedua ada Saudara Salman Afarizi. Beliau ini pengusaha penjualan baju yang sukses juga di bidangnya. Halo, halo. Halo Salman. Halo Salman. Oke, yang ketiga itu ada Adli. Beliau ini adalah desain grafis yang juga sukses di bidangnya. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi. Halo Adli. Oke, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang media digital penambah rupiah. Nah, jadi tema kita ini cukup menarik ya, apalagi di masa pandemi ini, ya ekonomi agak sulit juga, apalagi para pekerja banyak di PHK ya kan. Nah, jadi di sini para pemateri kita ini berbagi pengalaman lah, gimana caranya gitu kan. Nah, jadi langsung saja kita mulai. Materi pertama itu Saudara Stepi Singgi Wibowo. Pada Stepi Singgi, persilahkan. Terima kasih Amijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Stevi Singgi Wibowo. Di sini saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman saya kepada teman-teman tentang bagaimana sih cara menambah rupiah dalam media digital. Pada zaman sekarang ini, adanya media digital dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mau itu belajar, bekerja. Dan di sini saya mempunyai pengalaman ya. Mungkin teman-teman bisa belajar mungkin dari pengalaman saya ini. Saya baru memulai usaha pembibitan kelapa sawit. Dan saya baru tahu kalau pemesanan kelapa sawit itu bisa dipesan melalui aplikasi. Yang biasanya pemesanan itu cukup sulit. Kita harus ke balai pembibitan. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Dengan kreativitas para programmer-programmer yang cukup baik, dapat membantu atau mempermudah kita dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti ini, kita sebagai anak IT, kita bisa membantu masyarakat itu untuk mempermudah mereka dalam membeli atau menjual pembibitan kelapa sawit dengan melalui aplikasi yang kita desain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya contohkan saja misalnya begini. Kita sebagai anak IT membangun aplikasi, contohnya namanya petani sawit kan. Dalam aplikasi ini bercerita tentang bagaimana sih petani itu bisa membeli atau menjual bibit sawit itu dengan mudah. Kalau bisa dibilang ya,
aplikasi ini seperti campuran antara Shopee, aplikasi Shopee itu kan untuk kita berbelanja. Nah, disinilah kita mix dengan aplikasi OLX. Ini aplikasi OLX ini kan berguna untuk kita misalnya menjual kendaraan atau apa, itu kita mix aja. Jadi dengan menjual dan membeli itu dijadikan dalam satu aplikasi. Itu dapat membantu mempermudah petani sawit dalam membeli atau memasarkan pembibitan mereka dengan lebih mudah. Itu pengalaman saya yang pertama. Pengalaman saya yang kedua gini, kita pasti mempunyai Facebook kan? Mustahil kalau kita nggak punya Facebook. Pasti teman-teman pernah alay kan? Pada zaman dahulu kala itu kan? Dan teman-teman pasti tahu bahwa Facebook itu sekarang banyak dipakai oleh orang tua. Bener kan? Dipakai orang tua banyak kan sekarang kan? Yang lagi alay-alaynya ya kan? Apalagi bapak-bapak ya kan? Ya, betul. Yang baru-baru paham teknologi. Dan disinilah teman-teman bisa melihat pasar dalam pemasaran untuk memasarkan apa kita. Bisnis kita itu. Karena mereka yang bapak-bapak atau ibu-ibu itu pasti sering kali melihat postingan kita, apalagi yang masalah jualan-jualan kan. Disinilah kita bisa memanfaatkannya untuk menambah rupiah. Contohnya saya gini teman-teman, berjualan baju atau sepatu. Mungkin teman-teman bisa mempromosikannya lewat Facebook tadi, dan teman-teman kasih nilai plusnya lah. Misalnya teman-teman antar sampai tujuan, biarlah mereka mengecek barang. Karena saya pernah mendengar pepatah, pembeli adalah raja ya kan. Jadi naikkanlah derajat mereka sedikit, agar mereka senang bisa berbelanja dengan kita. Dan akhirnya mereka akan kembali lagi dan terus kembali untuk berbelanja dengan kita. Disitulah bisa kita bilang promosi ya, promosi dalam media digital itu. Jadi bisa menambah pundi-pundi rupiah untuk kita ya kan. Sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Stefi Singgi. Nah, jadi ada sedikit pertanyaan dari saya nih. Jadi kan Saudara Stefi kan bagian bibit sawit nih. Jadi kayak gimana Ya, sih betul. kalau kita tuh untuk meyakinkan pelanggan kalau bibit tuh emang apa namanya memang berkualitas lah, memang unggul kali itu. Kayak gimana sih meyakinkan pelanggan gitu? Jadi gini, Saudara Amrijal, untuk meyakinkan pelanggan, karena kan dalam aplikasi ini kita pasti sudah bekerja sama dengan Balai Pembibitan, dan lagi pula untuk meyakinkan pelanggan itu sebenarnya cukup mudah, karena setiap Balai Pembibitan itu dia mempunyai namanya sertifikat balai. Di situ itu resmi atau asli, dan macam-macam kecamba itu mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam melihat keasliannya. Contohnya, PPKS itu dia untuk menulis ada kata-kata PPKS di kecambahnya itu, dia melakukan melalui pelaseran. Jadi itu jika kita melihat pelaseran itu, kita harus membasahi dulu kecambah itu. Jadi akan muncul bacaan PPKS. Jadi orang lain tidak bisa mudah memanipulasinya gitu. Intinya sertifikat itu kan ada untuk kita. Jadi insya Allah resmi. Begitu Amrizal. Oke, terima kasih Stefi Singgi Wibowo. Sama-sama Amrizal. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua. Itu akan disampaikan oleh pemateri kita yang ganteng juga dari Adli. Pada Adli, dipersilahkan. Oke, terima kasih pada moderator yang telah membagi saya waktu dan tempat. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin salam gitu kepada kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Ya,
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang. Dengan pagi yang cerah ini ya, kita berkumpul di sini dengan acara webinar gitu, webinar UAS ya, Komski lah. Oke, di sini ngomong-ngomong tentang media digital, saya ingin bertanya dulu nih kepada kawan-kawan semua, apa sih yang teman-teman ketahui gitu tentang media digital? Mungkin kawan-kawan ada punya pendapat gitu. Oke, di sini ada yang ngechat ya. Ari Fernando. Oh, tentangnya katanya contohnya tentang website, media sosial dan gambar. Oke. Benar. Jadi sebenarnya media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital gitu. Nah, media digital ini bisa berupa, ya tadi ada contoh yang kita bilang, yaitu website gitu ya, media sosial, gambar, video digital juga, audio digital, dan lain-lain. Nah, sebelum kita jauh mengulik tentang media digital, nah atau implementasinya gitu ya, nah di sini saya akan membahas dulu mungkin tentang manfaat dan bahayanya media digital. Mungkin kita hanya tahu media digital itu apa gitu, tapi manfaatnya kita rasakan, tapi apa gitu ya. Jadi di sini yang pertama itu manfaatnya menambah informasi. Nah, tidak dipungkiri kawan-kawan semua, di sini di era sekarang ini yang serba digital gitu ya, kita dengan cepat mendapatkan informasi. Misalkan kita informasi di Pekanbaru gitu ya, ada kejadian sesuatu gitu, kita yang di Inhil, contohnya saya di Inhil, saya dengan cepat mengetahui kabar tersebut di Pekanbaru dengan media digital ini gitu. Nah, itulah manfaat yang pertama dari manfaat media digital. Yang kedua adalah berbisnis melalui media. Nah, ini sesuatu yang kita bahas sekarang gitu ya. Apa? Yaitu adalah media digital penambah rupiah. Karena manfaat di sini kita bilang itu berbisnis melalui media. Nah, dengan media digital kita bisa berbisnis gitu. Contohnya saja ya, tidak pungkiri kita kan sekarang media digital kita ya luar biasa gitu ya. Banyak yang berbisnis seperti kayak Tokopedia gitu. Dia kan membuat sebuah kayak e-commerce gitu ya. Jadi dia memanfaatkan media digital itu untuk berbisnis gitu, dan mendapatkan rupiah. Mungkin nanti kita implementasikan dari saya dari desain grafis, nanti saya akan mungkin sharing kepada kawan-kawan semua gitu tentang implementasi dalam berbisnis di desain grafis gitu. Oke. Yang kedua itu yang ketiga itu adalah membantu sesama. Nah, contohnya ini apa membantu sesama? Ya, dengan media digital kita membantu sesama makhluk hidup gitu ya. Seperti ya kita di media digital kita bisa menggalang dana gitu. Misalkan ada saudara kita yang sakit, ada yang saudara kita yang mengalami sesuatu musibah, kita bisa dengan cepat membuat poster tibanya. Kita membuat poster terus kita menggalang dana dan kita salurkan dana itu kepada yang bersangkutan. Dengan ini media digital itu sangat bermanfaat untuk makhluk hidup atau sama kita manusia. Oke. Mungkin tiga itu ya. Mungkin yang tiga itu yang saya sharing kepada kawan-kawan semua gitu. Mungkin masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain gitu ya. Nah, selain manfaat ada juga bahaya nih. Nah, bahayanya itu yang pertama apa? Kecanduan. Betul nggak kawan-kawan? Kecanduan.
kawan-kawan semua pasti kalau bermain gitu kan di media digital pasti kecanduan tuh luar biasa gitu ya. Apalagi ada kayak e-commerce Shopee gitu ya. Betul nggak kawan-kawan semua? Apalagi 12-12 ya kan. Ya kan, jadi kan Apalagi dapat kayak- diskon ya kan. betul sekali. Jadi kan kayak kita tuh mempunyai kecanduan yang luar biasa gitu di dalam di media digital, e-commerce tadi Shopee gitu ya. Kayak ada barang-barang yang baru terus ada diskon lagi nih, kita tertarik gitu. Nah, yang kedua apa? Itu bahan kejahatan. Nah, ini bahayanya gitu kawan-kawan semua. Jadi misalkan ya, yang pertama tadi itu manfaat itu membantu sesama. Nah, dengan media digital ini bahayanya adalah bahan kejahatan gitu. Contohnya bagaimana? Banyak penipuan online, banyak yang mengatasnamakan bantuan, tapi sejatinya tidak bantuan gitu. Itu hanya mengarang-arang untuk ke media digital itu dia promosikan gitu. Jadi dia menguntungkan pribadinya sendiri. Sebenarnya tidak ada bantuan apa-apa, tapi dia buat gitu ya, seolah-olah ada yang kena musibah. Seperti itu. Nah, yang ketiga bahayanya itulah lupa akan waktu. Ya dong, betul kan? Iya, Betul ya? bawaannya rebahan aja terus. Iya, apalagi kalau kita dalam rebahan gitu ya, kita lagi rebahan santai gitu, terus kita kayak contohnya media digital tadi, kayak kita buka-buka Shopee gitu ya, kita kan mungkin lagi azan maghrib nih, nantilah bentar lagi ada barang-barang yang bagus kita mencarikan, misalnya kayak jam gitu ya, jam, mungkin baju, ada tengok-tengok bagus nih, atau ada yang kayak goyang Shopee gitu kan, nungguin gitu kan, ada juga gitu kan. Jadi itulah kawan-kawan semua akan lupakan waktu gitu. Oke, itu bahayanya itu sih. Oke, mungkin itu 3. Tadi kan pertama itu ada manfaat juga 3, dan bahayanya juga 3 saya kasih kawan-kawan semua. Jadi mungkin, nah di sini adalah implementasi. Bagaimana sih implementasi media digital untuk berbisnis? Oke, di sini saya contohkan dengan desain grafis gitu. Nah, di sini saya berjualan tentang desain grafis. Nah, saya berjualan itu di media sosial kawan-kawan semua. Jadi bagaimana berjualan di media sosial itu? Karena di media sosial itu kawan-kawan semua banyak sudah peminatnya gitu, banyak yang sudah memiliki, mungkin dari FB gitu ya, bermiliaran orang menggunakannya, Instagram gitu ya, banyak juga yang menggunakannya. Kayak kita nanti promosi gitu kan, kita bisa di situ gitu. Itulah kita manfaatkan media digital sebagai penambah rupiah gitu. Jadi kita bisa menambah rupiah dengan media digital ini. Contohnya saja ya media sosial tadi, kita berjualan di situ, kemudian kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu. Nah, bagaimana sih strategi? Kita bisa aja berjualan gitu, kita upload, tapi kalau tidak mempunyai strategi dalam penjualan, ya usahanya akan stuck di situ saja gitu, nggak akan ada perkembangan gitu. Mungkin saya ingin berbagi nih kawan-kawan semua, sharing lah ya kawan-kawan semua. Jadi bagaimana sih cara upload supaya orang tuh bisa tertarik dengan produk kita gitu. Oke, ini pengalaman saya pribadi. Jadi kalau saya mengupload itu misalkan poster gitu ya, atau desain logo, desain poster. Nah, kita kalau membuat sebuah produk itu kita gunakan hashtag. Itulah cara upload yang pertama. Misalkan gunakan hashtag ini gimana? Jadi kita menggunakan hashtag yang populer gitu. Misalkan ada suatu hashtag yang populer, kita
hashtag kan ke situ, tidak tulis itu ya, terus nanti otomatis nanti kan timbul di hashtag itu dia. Jadi produk kita akan sampai ke situ gitu, ke hashtag yang populer tadi, jadi terkumpul di dalam situ. Jadi itulah strategi kita gitu, gunakan hashtag. Yang kedua itu pasang foto profil yang menampilkan produk unggulan kita. Nah, ini yang perlu. Jadi pasang foto profil produk kita gitu ya, yang menarik gitu, yang menurut unggulan dari kita. Nah, yang ketiga ini, gunakan kalimat yang menarik. Wah, kalau strategi marketing kan memang harus menggunakan kata-kata menarik gitu ya. Jadi kita harus gunakanlah kata-kata yang menarik supaya menarik hati konsumen gitu. Menarik gitu. Oke, selanjutnya strateginya yaitu mungkin kita tiru metode marketing flash sale. Wah, ini yang tadi itu yang seperti apa ya, Shopee tadi ya kan, kayak ada gratis ongkir gitu ya. Nah, gratis ongkir itu bagaimana sih supaya orang tergiur gitu? Mungkin kita bikin gratis ongkir dengan syarat pembelian minimal. Jadi kita dengan kata-kata di poster kita bikin gitu ya, gratis ongkir. Jadi orang, wah, gratis ongkir nih. Jadi dia mau gitu, tertarik gitu, masuk aja lo ke produk kita. Dia belum tahu syarat dengan pembelian minimalnya berapa gitu. Oke, itulah metode marketing flash sale gitu ya. Atau dengan diskon juga bisa. Misalkan harganya ini kita buat 100.000 gitu ya. Harga aslinya 100.000. Kemudian kita diskon 20% atau berapa persen gitu ya. Itu kan mungkin tergiur konsumen kita gitu. Wah, diskon nih. Saya mau nih gitu ya. Nah, mungkin itulah yang strategi marketing atau flash sale yang bisa kita gunakan gitu. Seperti gratis ongkir tadi ya, dengan pembelian minimal dan diskon. Nah, yang selanjutnya, bangun komunikasi dengan pelanggan. Oke, kawan-kawan semua, tidak dipungkiri kawan-kawan semua bisnis atau apa-apa, kita harus membangun komunikasi dengan pelanggan supaya pelanggan kita ini tidak kabur nih. Kalau kita hanya berkomunikasi sekali saja dengan pelanggan, terus dia datang, terus dia udah selesai project kita kasih ke dia, terus kita tidak ada kasih apa-apa gitu ke dia, tidak ada komunikasi lagi ke dia. Nah, itu tidak efektif gitu. Itu akan membuat pelanggan kita lari kepada yang lain. Kita berbisnis itu mungkin betul kata Bang Stevi tadi, bentukkanlah dia sebagai raja. Nah, kita tuh harus punyai buat dia sebagai raja dan supaya dia kembali lagi kepada kita gitu. Kalau kita hanya udah dapat produk, kita biarkan saja, tidak ada bangun komunikasi, ya dia akan lari ke lain gitu. Mungkin sebagai contoh bangun komunikasi, tidak pula lah kita chat tiap hari gitu kan. Nah, mungkin lah itu kan akan membuat risih mereka gitu kan kalau chat tiap hari kan. Kalau kecuali chat dengan doi gitu kan. Betul Bang Stevi Singgi. Betul. Oke. Jadi kita kalau membangun komunikasi mungkin dalam ucapan selamat tahun gitu, selamat ulang tahun gitu. Kita setiap dia ada ulang tahun kita ucapin, mungkin si Mas Stevi gitu, selamat ulang tahun Mas Stevi, mudahan berrezeki, berkah umurnya, dan di kalimat akhirnya kita masukkan di situ gitu. Mungkin kalau nanti ada Mas Stevi ada mau membuat sebuah poster atau logo, silahkan ke kami gitu. Dan di hari yang spesial ini Mas Stevi mendapatkan diskon nih karena Mas Stevi ada ulang tahun gitu. Nah, jadi kita bangun komunikasi seperti itu gitu. Jadi pelanggan kita, wah, saya dihargai betul di sini nih.
saya nggak akan pindah kayaknya. Nah, itu strateginya gitu kawan-kawan semua. Jadi kayak gitu kalau ingin membangun komunikasi dengan pelanggan, itu pengalaman pribadi saja gitu. Jadi untuk tidak perlu kita bangun komunikasi tiap hari gitu kan, itu membuat mereka risih, bukan membuat dia makin dekat, tapi membuat dia makin jauh gitu. Mungkin kita di bloknya gitu karena kita ngechat tiap hari, apalagi dengan kata-kata yang panjang gitu kan, dia kan malas gitu. Jadi kalau membangun komunikasi ya mungkin di hari ulang tahunnya gitu ya, atau mungkin dia ada kita berkawan di WA gitu kan, dia membuat sebuah kayak acara-acara, mungkin dia membuat sebuah kegiatan, kita puji gitu kan, kita ya bangun komunikasi seperti itulah dengan pelanggan kita gitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan kepada materi. Saya kembalikan kepada materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Saudara Adli. Berbagi pengalamannya cukup menarik ya pengalamannya. Mungkin teman-teman semua bisa memahami lah apa yang disampaikan beliau. Oke, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita juga yang pengusaha baju yang sukses, itu Salman Alfarizi. Pada Salman kami persilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara nih, maaf nih teman-teman, saya tidak total dalam memberikan materi nih. Kebetulan saya lagi di luar dan waktu untuk kita webinar pun mepet kan, jadi nggak bisa di schedule mundur. Tapi tidak mengurangi semangat saya untuk menyampaikan materi sih. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tentang media digital untuk menambah rupiah itu. Kebetulan saya ini lagi mulai coba-coba untuk berdagang baju lah gitu, yang sama-sama kita lihat kayak di media TikTok gitu, yang ngedit, yang ada foto pacarnya di punggung. Terus kan semenjak pandemi ini kan kayak bazar-bazar gitu kan jarang sekarang kan diadain karena mematuhi protokol lah, jaga jarak. Jadi menurut saya media digital inilah yang untuk menjadi media promosi kita, menjajakan baju. Contohnya saja kan seperti sekarang e-commerce kan sudah banyak tuh, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain kan. Apalagi sekarang Instagram gitu. Jadi kayak foto-foto baju kita gitu dipromosikan di sana. Terus video-video gitu. Sekarang kan banyak tuh kayak baju-baju murah gitu. Jadi kan anak muda kan tertarik tuh. Apalagi yang low budget. Yang kayak baju distro 103 gitu. Jadi menurut saya media digital nih sangat baik dalam untuk melakukan promosi gitu. Tapi kan kalau menurut saya kan nggak semuanya juga media digital nih baik gitu. Tapi kan yang kita bahas yang baik-baiknya saja gitu. Media digital nih kalau keuntungannya bagi saya untuk menambah rupiah, di media digital nih kita bisa mengekspresikan apa yang kita bisa gitu. Apa yang bisa digali dari diri kita tampilkan. Contohnya seperti saya, seperti desain baju kan saya tertarik nih kayak baju-baju distro gitu. Jadi saya mempromosikannya lewat Instagram, lewat Shopee, atau lewat yang lain-lain lah. Bahkan di media digital ini kita bisa kayak nyewa selebgram gitu, mempromosikan barang-barang kita ini kan kalau kita promosikan sendiri
nggak mungkin, followers kita kan cuma 200 orang, kan nggak banyak yang ngelihat gitu. Gimana sih orang di Jakarta atau di apa yang ngelihat? Pastilah kita nyewa apa namanya, brand ambassador ya. Jadi kita bayar BA atau model-model yang tersohor lah gitu, yang followersnya intinya yang centang biru lah gitu, untuk mempromosikannya. Terus menurut saya pribadi, media digital menambah rupiah ini kalau untuk anak muda itu emang lagi marak-maraknya sih semenjak pandemi ini. Semenjak pandemi ini kan kita nggak boleh nih kayak buka-buka, contohnya Jacklot gitu. Jacklot kan udah jarang. Dulu kan setiap kota, setiap tahun ada Jacklot. Sekarang kan Jacklot cuma di beberapa lokasi doang yang diperbolehkan. Jadi kan mereka, kalau mereka nggak berjualan, jadi mereka rugi dong. Jadi mereka berjualannya online di media digital ini. Jadi menurut saya media digital ini sangat baik lah untuk menambah pundi-pundi rupiah. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, moderator. Oke, terima kasih Saudara Salman Al-Farizi. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Kan tadi Saudara Salman bilang kalau kita tuh harus menyewa Telegram gitu yang centang biru. Nah, tapi kalau untuk kita yang baru-baru mulai gitu, tuh kayak gimana? Kan belum cukup modal atau apa gitu. Itu kan kita bisa contohnya dari teman ke teman gitu. Kayak kita punya teman nih, tolong promosiin dong di IG lu gitu. Tolong dong di IG kamu gitu. Jadi kan kayak teman kita nggak mungkin sama-sama semua kan. Pasti ada berbeda-berbeda gitu. Jadi gitu sih, dari teman ke teman. Jadi Gitu sih. teman satu ya lagi nanti promosiin ke temannya gitu ya kan? Iya, nggak mungkin juga kan teman nggak mau support usaha teman. Oke, terima kasih Saudara Salman. Oke, buat para peserta webinar pagi ini, kita membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya pada para pemateri kita, silakan. Kalau ingin bertanya, yang ingin ditanyakan. Iya, Sophia Dinda Saputri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Dinda Putri dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi penjualan yang menurun atau anjlok? Terus satu lagi, kalau misalnya usahanya itu baru dirintis, apa yang harus kita lakukan? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Dinda, pertanyaan yang bagus. Mungkin jawaban ini akan dijawab Saudara Stepi Singgi. Kita kasih ke Stepi Singgi dulu. Baik, terima kasih Saudara Rizal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Bagaimana sih cara membuat mengatasi penurunan penurunan penjualan? Ya. Di sini kita kan berjualan, jadi kita harus tahu bagus nggak sih barang kita itu. Kalau barang kita itu kurang bagus, kayaknya memang kan penurunan. Jadi kita itu harus memperbaiki dulu kualitas barang yang kita miliki. Baru itu untuk menaikkannya lagi, kita banyak-banyak promosi. Contoh yang saya bilang tadi di di Facebook. Itu kan banyak sekali bapak-bapak atau teman-teman yang bisa melihat postingan kita kan. Dari situlah kita belajar atau kita mempromosikan barang-barang kita agar mereka itu ibaratnya gimana ya, bisa melihat dan menaikkan barang penjualan kita itu tadi.
Jadi mungkin saja dengan cara itu bisa kembali naik gitu. Dengan cara mempromosikan lah intinya. Mempromosikan di media digital, contohnya di Facebook, Instagram. Jadi kita harus rajin-rajin itu mempromosikan. Harus lama juga ke pembeli. Jadi pembeli itu bisa balik lagi ke kita. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Stepi. Mungkin dari Saudara Adli mungkin ada tambahan mungkin trik dan triknya gitu. Oh, ya sedikit tambahan ya, mungkin sharing kepada kawan-kawan semua bagaimana supaya produk kita tidak anjlok gitu ya. Itu pertanyaan tadi kan? Ya. Jadi betul kata Bang Stepi tadi, kita tuh harus bisa membangun gitu dengan pelanggan itu. Dan yang saya katakan tadi, supaya produk kita tuh bisa melejit ya, melejit katanya. Oke. Jadi supaya usaha kita tuh terus berkembang itu nggak ada penurunan anjlok, tapi tidak dipungkiri gitu, misalnya kita anjlok, kalau kita tidak bisa manage-nya gitu. Tapi kalau kita bisa membangun komunikasi dengan pelanggan, terus kita bisa memanage apa sih produk yang kita jual gitu, insya Allah usaha kita akan makin berlanjut gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Saudara Adli. Ini ada pertanyaan lagi dari Ayuni Puspitasari. Pertanyaannya tuh, bagaimana cara kita menganalisa sebuah aplikasi untuk suatu kepentingan bisnis agar tidak terjual hal tidak diinginkan seperti tercurinya data kita? Mungkin Saudara Adli bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih moderator. Oke, terima kasih juga kepada si Ayuni ya, saudari Ayuni Puspitasari. Dia bertanya bagaimana cara kita menganalisa sebuah aplikasi untuk suatu kepentingan bisnis agar tidak terjual hal yang tidak diinginkan seperti tercurinya data kita. Jadi mungkin pertanyaan seperti ini ya, bagaimana cara kita menganalisa sebuah aplikasi untuk kepentingan bisnis agar tidak terjual pada tidak tercuri data kita. Jadi kalau kita menganalisa sebuah aplikasi gitu ya untuk kepentingan bisnis gitu, kita harus bisa menganalisanya gitu, bagaimana aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalau tentang agar tidak terjual hal tidak diinginkan terjadi dari kita, pertanyaannya masuk mana nih? Kurang paham saya. Mungkin Mas Tepi Singgih Wibowo atau yang lain paham gitu. Mungkin gini, dia bagaimana sih cara menganalisa aplikasi agar data yang kita punya itu tidak dicuri atau tidak dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin gitu ya kan. Di sini mungkin kita gini aja. Kan banyak aplikasi yang sudah dinaungi oleh OJK atau jasa keuangan atau yang lain-lain lah, seperti BUMN yang lain-lain kan sudah banyak itu yang bisa menaunginya untuk aplikasi ini. Jadi banyak sebenarnya contohnya, karena mereka itu sudah diawasi dalam pembuatan aplikasi mereka yang sedang berjalan itu. Jadi jangan teman-teman misalnya beli barang di Instagram gitu, cuman melihat hasil screenshot settingan bahwa barang itu sudah terbeli ya, biasanya kan kayak gitu ya. Iya. Jadi
kita perhatikan dulu, kita kenali gimana sih cara bermainnya aplikasi ini, agar semua itu, kalau cerita data sih, data kita sering dicuri, cuman kita mengantisipasi. Nah, itu sih untuk melihat aplikasinya, klik dulu atau telusuri dulu bagaimana sih cara bermainnya aplikasinya, cara penyimpanan datanya, agar data kita bisa aman. Mungkin sekian sih dari saya, apabila yang lain ada tambahan. Oke, mungkin dari peserta yang paham atau yang tahu boleh menjawab. Kalau nggak ada, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Arif Fernando. Apakah boleh jika kita mendesain suatu produk namun shape-nya diambil sembarangan dari internet? Nah, ini sangat cocok sama materi kita tadi sama Adli, tapi saya ingin mendengar pendapat dari saudara Salman Al-Farizi dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fernando. Kita mengambil sembarangan gitu dari internet gitu. Ya, Bro Amrizal. Iya. Menurut saya itu tidak bisa, karena kan bukannya sudah ada hukumnya ya mengambil hak cipta gitu. Jadi menurut saya itu sudah melanggar hak cipta nggak sih? Jadi bisa hukum pidana jatuhnya, karena nggak, kita kalau untuk kita pribadi nggak masalah gitu, tapi kalau untuk kita ngambil punya orang terus kita pasarkan kembali, itu baru jadi masalah gitu. Kan orang buat suatu karya untuk dilihat orang gitu, tapi kalau untuk karya dia kita yang masarin tanpa sepengetahuan dia, tanpa ada kerjasama dia, itu jadi jatuhnya bukannya jadi, itu pelanggaran hak cipta sih menurut saya. Jadi kayak ada hukum pidananya sih kalau itu. Contohnya saja musik, pasti ada copyright-nya kan. Iya benar, Man. Jadi ya, masalah di copyright. Jadi cuma itu sih, di hak ciptanya sih jatuhnya. Oke, terima kasih Salman. Tapi kalau menurut saya itu tergantungnya orang juga sih. Kalau ada yang mau ngasih, yang ngasih gitu, ngasih free gitu kan. Oke, mungkin dari pendapat saudara Adli. Oke, ini pertanyaan. Terima kasih kepada moderator. Mungkin pertanyaan yang bagus gitu. Mungkin ini terjadi gitu di kita gitu kan, di kawan-kawan semua. Kita tapi tidak menyadari gitu. Ketika kita membuat sebuah desain gitu ya, mungkin saya membuat sebuah desain, terus saya langsung mengambil, mungkin langsung kayak cari shape-nya, mungkin shape Google Meet gitu ya, Google Meet, terus atau shape yang lain gitu kan, seperti ada shape apa kayak gambar-gambar atau lain, terus kita ambil ke image, langsung kita cari ke Google, ketemu nih, kita tidak mempedulikan itu ada hak cipta itu, bukan. Betul kata Bang Salman tadi, kalau mengambil sembarang di internet, tengok dulu hak ciptanya gitu. Itu akan bermasalah nanti untuk kita, untuk kawan-kawan semua gitu. Kalau kita sembarangan saja mengambil sesuatu yang di internet tanpa melihat hak ciptanya, sampai saya bikin gitu kan, apa dia boleh gitu. Jadi kan ada di situ hak cipta, mungkin untuk komersil atau tidak boleh untuk komersil, tapi boleh untuk pribadi. Jadi kita harus pertimbangkan itu dulu. Mungkin ada sebuah website gitu ya yang mungkin saya kasih kepada kawan-kawan semua untuk referensi untuk mencari set yang gratis gitu, yang bisa digunakan untuk kawan-kawan semua, seperti kayak unsplash.com gitu, kemudian ada pixabay.com, kan itu gratis gitu. Jadi kita bisa mencari di situ. Mungkin saya share screen aja lah, mungkin supaya tahu gitu ya. Kita contohkan aja di sini, teman-teman. Karena ini pembahasannya asik gitu, karena ini terjadi gitu ke
kepada kawan-kawan kita semua gitu kan. Bye-bye.com. Nah, di sini kan kita bisa mencari nih, ada royalty dan free. Jadi kita bisa mencari, misalnya kita mencari gambar masjid gitu ya. Kan jaringannya. Nah, seperti ini kita bisa mengambil di sini gitu, atau di untuk yang spesial lagi di unsplash.com. Di Unsplash-nya. Nah, di sini juga gratis gitu, free. Jadi jangan kita mencari sebuah di internet, misalnya kita mencari masjid gitu ya, atau vektor masjid gitu, vektor masjid. Nah, kita langsung ambil di sini saja gitu. Di sini. Mungkin di sini ya. Nah, di sini. Mungkin yang ini kita ambil. Nah. Ini langsung kita, oh ini bisa ya. Nah, langsung kita download seperti ini gitu. Simpan gambar misalnya kan. Tanpa kita melihat di situ ada hak cipta gitu. Mungkin di praktik. Nah, gambar bisa saja memiliki hak cipta. Perhatikan dulu di sininya gitu. Kalau ini ada hak cipta nih, jangan kita gunakan sembarangan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Adli. Jadi menurut teman-teman yang belum tahu lah ya kan, kalau misalnya desain atau apa, nggak sembarangan download di Google. Sekarang udah ada linknya. Itu bagi yang belum tahu kan, sekarang udah jadi tahu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta. Kamu silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Fatur Atarik. Menghasilkan uang pasti ada kaitannya dengan menjadi entrepreneur. Dapatkah kalian jelaskan apa saja skill yang dibutuhkan untuk menjadi entrepreneur? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin dari Saudara Stepi Singgi Wibowo bisa menjawab. Baik, cukup baik sekali ya pertanyaan dari Fatur tadi itu. Di sini untuk skill menjadi entrepreneur itu mungkin kita harus berpikir kreatif ya kan. Karena untuk memulai suatu bisnis itu kita harus mencari suatu hal yang wow gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pandai memanajemen waktu. Dalam memanajemen waktu ini, semua hal yang kita bisa kita lakuin tuh tertata gitu. Misalnya si A memesan program, dia mintanya harus 30 hari atau sebulan. Kita tidak boleh tuh melewatkan menjadi 1,5 bulan, karena itu udah udah permintaan pelanggan gitu. Jadi pelanggan itu tidak kecewa atas keterlambatan yang kita punya. Yang ketiga itu komunikasi. Kita itu komunikasi harus baik dengan pelanggan. Seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi, komunikasi itu sangat perlu. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, itu bisa menjadi hal yang baik pula untuk kita ya kan. Karena gimana ya, untuk ke pelanggan sendiri mereka sangat tenang gitu berkomunikasi dengan kita. Jadi apa yang mereka minta itu mungkin bisa terpenuhi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Jadi kita harus mempunyai pengambil keputusan tuh harus punya dibilang
harus memutuskan itu apa sih yang baik untuk proyek kita ini gitu. Mungkin ada tambahan lagi untuk yang speaker yang lainnya. Terima kasih. Oke, mungkin Adli ada yang mau ditambahkan? Mungkin sedikit tambahan moderatornya pada jawaban yang tadi. Mungkin Bang Stepi sudah menjawab juga dengan panjang lebar gitu ya. Itu kata Bang Stepi tadi, manajemen waktu gitu. Jadi kita harus sebagai entrepreneur kita harus mempunyai manajemen waktu yang baik gitu. Jadi kalau misalkan contoh gitu ya, kita membuat sebuah saya gitu kan, pelanggan datang kepada saya nih, minta desainkan sebuah produk logo gitu, dan dia minta, dan kita ngasih nih berapa, dia bertanya gitu kepada kita, berapa sih waktunya? Kita bilang 1 hari mas, atau 2 hari mas gitu kan, dan dia menunggu nih, oke 1 hari, saya datang ke sini lagi ya, oke, atau kita kirim ke langsung gitu, dan sudah 3 hari kita belum kirim gitu, itu akan membuat pelanggan kita kecewa gitu. Kita semua gitu kan, kalau kita udah dikecewakan gitu, mau nggak kembali lagi dengan orang itu? Jadi saya gitu kan jualan gitu kan, terus Bang Stepi nih beli kepada saya gitu kan, menawarkan produk gitu kan, terus saya lambat-lambatkan gitu, mungkin Mas Stepi kan akan merasa kecewa gitu kan. Mau nggak Mas Stepi dengan saya lagi? Maksudnya untuk lambat. Nah, lambat gitu kan. Jadi nggak akan datang lagi pelanggan kepada kita gitu. Jadi untuk entrepreneur itu ya manajemen waktunya gitu. Terus dia harus mempunyai entrepreneur itu harus mempunyai overthinking yang baik itu, kreatif gitu ya. Jadi dia harus mempunyai strategi yang kreatif itu, mungkin dia membuat sebuah yang bisa membantu orang lain gitu kan. Jadi entrepreneur itu harus mempunyai yang jiwanya kreatif gitu. Mungkin itu tambahan dari saya balik pada moderator. Oke, terima kasih Saudara Adli dan Stepi. Jadi intinya itu harus tepat waktu lah gitu ya kan. Harus ada punya tanggung jawab gitu. Jadi omongannya bisa dipegang. Betul. Semua sih, kalau kita udah dikecewakan kita nggak akan mau gitu. Nggak akan kita bisa jadi entrepreneur gitu kan. Pengusaha gitu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada sedikit waktu dari teman-teman yang ingin bertanya. Nah, ini dari Arif Fernando lagi. Bagaimana cara membuat pelanggan nyaman dengan kita dan ingin order barang kita lagi? Nah, ini pertanyaan cukup bagus juga ya. Mungkin dari Saudara Stepi. Membuat pelanggan nyaman dan dengan kita dan ingin order barang ke kita lagi. Ya. Nah, itu tadi yang pembahasan saya yang di akhir-akhir tadi. Untuk membuat mereka nyaman, buatlah mereka seperti raja. Naikkan mereka di atas 1 tingkat. Jadi, misalnya gini, buat mereka itu sebagai gimana ya? Yang paling wow lah ya kan, kalau bisa dibilang pas mereka order itu buat yang terbaik buat mereka, buat yang kasih pelayanan yang terbaik dari kita untuk mereka, dan mereka itu pasti ada rasa aku pengen balik lagi ke sini karena pelayanannya itu bagus gitu ke pelanggan gitu. Jadi mereka itu kayak enak gitu. Nah, mungkin ada yang ditambahin lagi untuk Saudara Salman. Kalau menurut saya ya, kan saya juga kayak menjaga hati customer lah gitu. Menurut saya sih emang pelanggan itu kan adalah raja, ya kan? Ya. Itu tuh
kalau orang tuh penilaian pertama tuh menurut saya bukan dari barang, tapi dari pelayanan. Iya. Jadi kita tuh yang utamakan kita tuh adalah attitude kita dalam melayani mereka gitu. Kalau mereka nyaman, barang kita tuh seandainya rusak sedikit atau nggak sempurna gitu, mungkin dia biasa saja, tapi dia nyaman dengan apa kita gitu, pelayanan kita. Jadi bikin dia nyaman aja gitu dengan attitude sopan kita ke dia, ramah, pasti dia nyaman sendiri. Kalau menurut saya seperti itu sih singkatnya. Mungkin ada tambahan dari pemateri yang lain. Oke, pendapat yang agak berbeda dikit ya. Mungkin kalau dari saudara Adli nih, mungkin atau sama atau berbeda pula dengan pendapat pemateri lain. Oke, terima kasih. Mungkin ini kawan-kawan semua, bagaimana cara membuat pelanggan nyaman dan kita ingin order lagi dengan barang kita gitu ya. Betul kata Bang Stevi tadi, terus Bang Salman tadi gitu. Betul kata mereka. Kata Bang Stevi tadi kan buat seperti raja gitu. Kalau kita sudah membuat seperti raja, berarti pelayan kita harus luar biasa gitu pada pelanggan kita gitu kan. Nah, mungkin tambahan dari saya nih, kalau bagaimana sih cara pelanggan nyaman? Ya tadi itu bangun komunikasi, intinya komunikasi. Nah, kita kan sini kan sudah belajar gitu berkomunikasi. Komunikasi itu sangat luar biasa efeknya gitu. Kalau kita tidak komunikasi kurang gitu kepada orang, ya nggak akan bisa dapat pelanggan lagi gitu. Kalau kita hanya kan sudah dibahas tadi kan, saya di materi tadi dengan ucapan-ucapan yang simpel seperti selamat ulang tahun gitu kan. Jadi walaupun di setiap tahun kita ucapin gitu kan, kita bisa bangun komunikasi dengan pelanggan kita gitu. Jadi masih dianggap saya rupanya ya gitu ya. Bukan ditinggal saja langsung pelanggan itu gitu. Jadi dia merasa saya dihargai di sini nih, saya mau lagi di sini gitu. Kalau kita tinggal langsung, ya dia pelanggan itu akan kabur dengan yang lain gitu, ya cari yang lebih nyaman lagi gitu. Semua orang pasti ingin yang nyaman gitu kan, bukan yang ingin terpaksa gitu. Itu semua orang itu realitinya gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih saudara Adli. Jadi intinya tuh media digital tuh sangat bermanfaat lah, apalagi di masa pandemi ini kan, lumayan untuk menambah cuan gitu kan. Iya. Mungkin kita mahasiswa kan. Iya. Mungkin cuman itu yang dapat kami sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada peserta yang telah menyempatkan waktu untuk hadir, dan juga Ibu. Terima kasih. Dan para pemateri juga, terima kasih. Oh ya. Izinlah, mungkin kita foto bersama gitu dengan kawan-kawan semua gitu kan. Kita jarang nih kita foto sama gitu kan. Oke. Kawan-kawan bisa hidupkan open cam semua gitu. Ya, kawan-kawan mau ya foto bersama dulu. Silakan tunjukkan gaya ya andalannya. Iya. Oke. Wah, baru nampak dia kan dari mana nih yang kawan-kawan semua tampannya gitu, yang muka-muka cantiknya, mbak-mbaknya. Gak apa-apa, kita fun aja ya kan untuk foto-foto. Iya. Daril pakai baju, Daril pakai baju. Udah pakai baju nih. Oke. Ayo yang lain. Arif, terima kasih. Oke, Doni Andrian, terima kasih. Udah SS ya, foto. Oke. Oh, ada yang buka lagi nih. Erianto IT. Terima kasih, Mas.
Mana nih mukanya? Oh. Udah Jal itu Jal. Ah, tunggu bentar. Enggak gigi dari dulu. Bentar. Kita buka dulu. Gayanya lu gaya. Iya. Iya, itu TikTok. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah on cam. Dan juga terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah berbagi pengalamannya. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam.